Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa indal mursalin wa inhawal malaikati mukarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban halalan kasiran mubarakan fi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Jamiat Taqwa Bapak Ustadz Haji Iman Basuki yang mungkin masih dalam perjalanan. Pada akhirnya billah Ustadz Haji Iwan Setiawan, akhirnya billah Ustadz Nurdin, akhirnya billah Ustadz Haji Bidoyo, ya. Juga para ustadz serta tokoh dan sepuh. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan batin hingga bisa istiqomah memimpin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada para bapak hadirin, bil khusus pada youtuber yang paling eksis Bapak Sadijo, mudah-mudahan semuanya selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan paling besar dan keutamaan dunia lebih-lebih akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji. Dari itu, mari kita kaji sebagaimana biasanya hadis dan fikih. Namun sebelumnya, secara khusus mari kita sama-sama bacakan mulai kitab dari Suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang memang tahun ini mendapatkan panggilan kata suci untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan hingga bisa memenuhi manasik dengan sempurna yang nanti insya Allah akan meraih haji yang mabrur. Amin. Allahumma ja'alahum hajjan mabrura dan seterusnya. Dua amalan mabrur salawat jannatul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keduanya mengingatkan atau mungkin memberitahu ya khususnya tentang sujud ketika sholat. Tadi saya sholat agak di belakang ya, jadi banyak melihat yang belum betul gitu. Bahkan ini karena jadi syarat sehingga kalau nggak terpenuhi nggak sah sujudnya. Kalau sujudnya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah. Ini pentingnya nih ya, fikih. Jadi nggak cukup kita rajin aja.
walaupun rajin ibadah, kalau mengerti mah tetap itu boro-boro artinya jadi pahala buat bekal ya. Sah juga kagak, bahkan kewajiban juga belum gugur. Alhamdulillah. Apa maksudnya? Ya, walaupun di dalam kitab Sabinah itu syarat sujud kan ada 7 ya. Kemudian kalau di kitab Taqrib Sadidat mah itu 9 apa sampai 11 ya. Yang jelas yang sering terjadi nih adalah posisi kaki itu ya, telapak kaki khususnya. Itu syarat harus dalam jari-jari kaki, bukannya ujung atau luar, paham gak? Berarti kaki, jari-jari kaki waktu sujud itu harus ditekuk. Bagusnya semua, ya. Jadi masing-masing kan 5 jari, itu ketekuk semua, bagusnya. Paling tidak itu untuk setiap kakinya 1 atau 2 yang nekuk, jangan sama sekali nggak ada yang nekuk. Nah, apalagi cuma atau nekuk tapi belakangnya gitu ya, luarnya ya, ataupun nganggang. Nah, itu nggak memenuhi syarat, berarti nggak sah sujudnya. Kalau nggak sah sujudnya, ya otomatis sholat nggak sah, karena rukun sholat sujud itu. Hati-hati. Ya, ini sebenarnya bukan masalah nekuk, ini bukan bicara tua muda ya. Walaupun umpamanya tua, kalau memang betul-betul dia bisa. Tapi sebaliknya, walaupun muda, kalau memang lah yang penting mah sholat, tetap aja, begitu aja ya. Ini nih, kadang-kadang kurang diperhatikan, asal isinya sujud gitu aja, tapi nggak tahu di antara syaratnya. Sebab ya setiap rukun sholat itu masing-masing ada syarat-syaratnya. Makanya orang sudah tahu rukun sholat sekalipun tuh hafal bahkan ya, tetap kalau nggak tahu masing-masing syaratnya itu belum terpenuhi. Apalagi dia tahu kagak, apalagi apal gitu ya. Sementara ngaji juga kagak, ini nih sangat-sangat disayangkan. Jadi ya sebagai peringatan atau pemberitahuan, jadi hati-hati dengan kakinya itu, khususnya jari-jari telapak kaki itu ya. Di maksimalnya bagusnya semua 10 jari tekuk. Seandainya enggak, paling tidak setiap telapak kaki itu ada 2 atau 3 jari yang tertekuk gitu aja ya. Karena memang syaratnya yang jadi anggota sujud itu bagian dalam telapak kaki, itu diantaranya bagian dalamnya jari-jari. Berarti kalau cuma nempel ya, ataupun mungkin nekuk tapi ke belakang itu ya, jadi bagian luarnya itu ya, itu nggak sah. Jelas ya, paham ya? Ya contohnya gini nih ya, keras nih ya. Jadi kan gini nih tuh, Abdullah gitu ya. Tuh, jadi tuh nekuk semua tuh ya. Ini nekuk semua nih ya, paham ya? Nah, seandainya cuma gini yang nekuk tuh, masih ya, masih ada kan? Nah, kalau seandainya hanya gini nih, ini enggak sah. Atau nekuk begini, enggak sah juga. Nah, bahkan termasuk nih ketika dia mau tasawuf akhir, kaki sudah diginiin. Nih, enggak sah nih. Paham? Nah, tadi saya banyak perhatiin nih, baiknya sujud masih begini nih tadi nih. Ya. Ini. Tuh, kalau ngaji makan jadi tahu ya. Gitu. Ya nanti lebih intensifnya secara khusus ya. Kita
ngaji tentang sujud gitu ya. Apa tuh hukumnya sujud? Ya terutama artinya, terus ada berapa tuh sujud, kemudian hukumnya serta syarat-syaratnya ya. Tuh sujud aja ya. Kalau kita kaji Pak ya. Hadirin rahimakumullah. Baiklah, selanjutnya mari kita kembali kaji pertama hadis ya, referensi kitab Durratun Nasin, masih tentang keutamaan ilmu. Bahkan kalau musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil amin ya rabbal alamin wa ruya, dan telah diriwayatkan anin nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu, sesungguhnya kanjeng Nabi qala, itu telah bersabda, man sholat, siapa orang yang sholat, as-sholata, sholatlah, ma'al jamati, tapi berjamaah. Alhamdulillah ya. Ya. Kalau yang ngaji mah pasti udah sholat bahkan berjamaah ya. Terus yang sholat pada ngaji semua nggak? Betul kan? Ya kan? Itu udah jadi ini kan, kalau yang ngaji pasti sholat. Tapi yang sholat belum tentu. Padahal ngaji lebih penting daripada sholat. Nanti ya akan ada keterangan nih, ilmu lebih baik daripada amal. Apa sebabnya? Tadi serajin apapun di ibadah, khususnya sholat, kalau nggak ada ilmunya sementara ngaji belum, itu boro-boro jadi pahala, sah juga kagak, bahkan kewajiban belum gugur, pede aja dia di dunia mah, di akhirat nanti ternyata nggak ada apa-apanya. Ya. Wajalasa, lanjut. Sedikit rada panas. Aduh maksudnya. Wajalasa, dan dia duduk fi halqatil ilmi, pada riungan ilmu. Wasami'a, dan dia mendengar kalamallahi, akan firman Allah. Wa amila, dia mengamalkan bihi, dengan kalam Allah itu ya. A'tahu, maka memberikan kepadanya Allah Ta'ala sitata asya'a, akan 6 perkara. Jadi ini ada sebuah hadis yang langsung diriwayatkan pastinya ya, dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan pasti juga ya sabda beliau. Kalau berbicara hadis mah pasti gitu ya, kecuali hadis kursi gitu ya, baru itu firman Allah, tapi nggak di Al-Quran. Itu kalau hadis Nabi udah pasti sabda Nabi, tapi tetap arti mah dari Allah. Sebab main tikadil hawa itu, Nabi nggak sembarangan bicara, illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang sudah diwahyukan gitu. Ya, beda dengan kita ngomong semuanya aja udah. Nah jadi siapa aja nih, khususnya laki-laki ya, emang kudunya mah kalau ibu-ibu itu ngaji rame, mestinya bapak-bapak laki-laki kudu lebih rame. Ini mana terbalik ya? Apa sebabnya? Kalau istri mah nggak wajib ngajarin suami, kalau suami wajib, ya. Makanya kalau seandainya suami nggak bisa untuk ngajarin istri, nggak boleh ngelarang istri ngaji. Kalau memang dia bisa ngajar, nggak apa-apa ngelarang, dia jangan ngaji, sama saya aja ngajinya. Tapi ini mau boro-boro buat ngajarin istri dia juga, karena memang dia juga nggak ngaji, gitu kan? Tuh.
Jadi kudunya mah kalau perempuan kaum wanita itu rameh ngaji, kudunya laki-laki lebih-lebih. Kalau bicara kesibukan, ya sama aja lah sebenarnya, bukan karena ada kesibukan atau apa gitu ya. Karena memang itulah memang pahalanya besar, makanya godaannya besar. Seimbang memang gitu. Jadi ini ya, siapa aja khususnya kaum bapak ya laki-laki sholat berjamaah, khususnya alhamdulillah ya tadi udah sholat isya bersama ya berjamaah. Berjamaah mau untungnya kita kalau ada kesalahan di handle sama imam gitu. Kalau berjamaah mah ya, kalau bodoh nggak berjamaah, bagaimana ceritanya? Gitu ya. Kalau berjamaah masih mending, baru-baru juga ya. Tapi tadi tetap jangan umpamanya lah asal berjamaah kan terhandle situasi bang. Tetap itu kudu belajar juga di sini nih keterangannya. Makanya nggak cukup tuh ya untuk sholat berjamaah. Makanya wajalasa tuh kemudian dia duduk ya di dalam riungan ilmu, majelis ilmu kayak gini nih, pokoknya yang dibicarakan tentang ilmu gitu ya, gitu. Nah terus otomatis kalau udah berada di riungan ilmu atau majelis ilmu pasti mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung ya maupun memang penjabarannya. Sebab ketika mengkaji hadis atau fikih itu pada dasarnya penjabaran daripada Al-Qur'an, penjelasan gitu ya. Ya bahkan kalau kita udah ngaji hadis bahkan fikih udah nggak khawatir kelirunya lagi. Kalau sekedar baru langsung Al-Quran diterjemahin, nggak melalui tafsir, bahaya itu. Makanya sampai ada keterangan, ya, layu pasirum man Al-Quran ilal hadis. Nggak ada yang bisa mentafsirkan arti Al-Quran kecuali hadis. Khususnya baginda Nabi Muhammad. Begitu juga layu pasirum man al hadis ilal ijma. Nggak akan bisa untuk menafsirkan makna hadis kecuali ijma. Ijma itulah kekompakan ulama, gitu ya. Jadi walaupun nggak dibacakan nih secara tidak langsung, itu dengan mengkaji hadis, dengan mengkaji umpamanya fikih, itu hakikatnya sama ya. Kita mendengarkan atau mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cukup sampai di situ, harus diamalkan juga. Jadi sini berarti amal itu kudu tahu juga dulu ya. Jadi enggak langsung dia beramal, yang penting mah sholat apa gitu ya. Di sini kudu tahu dulu ilmunya, baru beramal. Kalau pokoknya langsung yang penting merajin, ikhlas, bagaimana ceritanya? Apalagi kalau kata Syekh Ibnu Ruslam ya, fakuluman biga ilmin ya malu amalu makberatun palu. Setiap orang yang beramal kalau nggak didasari dengan ilmu, ngaji kagak, maka itu ditolak, yakni nggak diterima. Mending kalau sekadar ditolak dan diterima, mah ternyata kewajibannya belum gugur. Ini kan ya. Nah, jadi itu setelah itu dia diamalkan ya. Ya ilmu mah sebenarnya mah nggak diamalan, ini udah bagus aja, gitu ya. Nanti ada tuh ilmu lebih utama dari amal, nanti ada ya. Apa sebabnya? Ya, insyaallah nanti ya. Jadi kalau sudah sholat berjamaah, ngaji lah gitu aja ya, diamalkan tiga. Kalau yang habis sisa tadi pulang coba sholat berjamaah doang nggak dapat nggak? Jadi kalau pengen dapat yang 6 ini, ya habis sholat jangan pulang, ngaji dulu, terus sesuatunya amalkan ya. Ini akan diberikan oleh Allah pasti nih. Ini ibarat juga pakai pil madi, pasti diberikan yang 6 perkara ini. Yang tentunya ini semuanya sangat kita harapkan. Mana diantaranya? Ar-rizqa. Pertama, rizki minal halali, dari yang halal. Itu keuntungannya yang pertama. Yang namanya rizki halal, ya itu tentunya nanti oleh Allah diarahkan.
kerjaan dia ini. Kalau memang kerja dia disiplin waktu, nah korupsi kan sekarang mah kerja tapi korupsi waktu ya. Sekarang mah kayaknya nyatanya kan jam kantor jam 8 ya. Kadang-kadang belum datang. Ada atau kadang-kadang udah datang tapi nyantai-nyantai aja. Terus ya termasuk di PT-PT gitu tuh. Ya atau umpamanya ketika ada pengawas mau rajin, giliran nggak ada pengawas. Wah. Itu siapa itu? Sekarang pakai CCTV. Nah, iya kalau sekarang. Iya. Gitu ya. Nah, itu ya kalau kerja tuh. Terus kalau banyak dagang yang jujur tuh, itu halal. Ya, diarahkan aja malah kalau ada dasar ngaji. Ya kalau banyak berkebun, kalau bertani, ya dia itu benar juga ya. Artinya enggak merebut tanah orang. Itu kan kadang-kadang orang karena saking rakusnya ya, itu dikit kekerasan. Padahal kan jangankan sampai ratusan meter ya, semeter. Kalau merebut tanah orang tanpa hak, itu bakal digali. Mending dikalinya cuma semeter kali semeter, 7 lapis bumi bakalan digali, disuruh diurukin nanti di akhirat. Hanya ya jangan coba-coba, jangan mentang-mentang kuasa. Semuanya aja merebut tanah orang ya. Tuh semeter aja. Coba. Bagaimana kalau umpamanya sampai ratusan meter, kalau hektaran. Udah gue ngomong lah. Makanya tuh yang ini liatin aja nanti di akhirat ya. Jadi itu caranya ya. Kalau kerja disiplin waktu, kalau dagang jujur, jangan ngurangin takaran, timbangan ya. Iya, terus kalau mau menjadi petani, bener, jangan ngerebut tanah orang. Ketika udah hasil memenuhi syarat zakat, gitu ya. Insya Allah tuh diarahkan kalau orang ngaji mah tuh, karena tahu kan dari dasarnya ya, ada ilmunya. Ya kan kalau nggak ngaji mah, yang penting mah kerja ada pengawas baru kita rajin, kalau nggak mah. Walaupun sekarang CCTV bisa aja ya. Gitu ya. Ya terus dagang, yang penting mah sedikit-sedikit itu lumayan katanya ya, hasil dari kecurangan ya gitu. Gitu. Nauzubillah min dzalik deh. Nah, kalau udah halal, insya Allah berkah. Nah, kalau udah berkah, itu jangankan banyak, sedikit cukup. Makanya kita kalau minta rezeki, jangan langsung banyak aja. Nggak sedikit, harta banyak justru melalaikan, betul? Tuh, makanya jangan langsung, ya Allah berilah saya rezeki banyak, nanti dulu ya. Bahkan di IKM itu kita nggak boleh minta rezeki langsung kalau nggak ditambahin dengan kata-kata itu maslahat bagi saya. Kalau mau minta rezeki banyak, ya minta rezeki aja ya. Itu di hikmah nggak boleh kalau kita nggak ada kata-kata ya Allah berilah saya rezeki kalau itu maslahat gitu ya. Apalagi kalau banyak mah. Tuh ya. Makanya setelah minta rezeki, tahuin kata-kata halal. Syukur-syukur soalnya berkah. Jadi ya Allah berilah saya rezeki yang halal dan berkah, itu aja ya. Ini bukan kebanyakan langsung, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak. Wah ternyata begitu kaya, tadinya bener ya. Iya dia dekat, sholat berjamaah ketinggalan ya, ngaji juga bisa, gilir udah kaya lain lagi. Kenapa? Itu dia. Nggak jauh. Jadi kalau orang hartanya berkah kan dasarnya halal ya, dari usaha yang jujur, yang disiplin, yang benar tadi, nah itu nanti jadi berkah. Kalau udah berkah, insya Allah jangankan banyak, sedikit juga cukup. Kalau udah cukup mah insya Allah ya. Emang rezeki yang enak, yang paling penting banyak apa cukup? Cukup ya. Banyak yang ngejamin. Uang 100 juta menurut kita banyak kan? Beli mobil apa baru kebeli nggak? Kagak, kecuali kredit. Itu juga belum lunas kan ya? Itu coba
kalau cukup mah, ya saya mah nggak banyak serta mah gitu ya. Tapi alhamdulillah, yang mau beli motor berapa duit 30 juta. Ada cukup. Udah pengen beli mobil nih. Berapa sih mobil kan? 250 juta. Ada cukup. Enak kan? Udah berangkat haji nih sekarang nih, mahal juga sekali jalan gitu ya. Iya. Gimana? Cukup. Tuh, enak. Ya, kalau cukup masih enak deh. Daripada banyak, kadang-kadang mah suka disalahgunakan gitu. Bukan di jalan Allah, malah di jalan setan. Auzubillah ya. Nah, gitu ya. Tuh, kalau rezeki kita berkah dari yang halal, ya, yang memang diarahkan oleh Allah dari kerjaannya, dari statusnya, baik itu pekerja, pedagang ataupun dari petani ya, yang memang awal itu dari pengetahuan, dan pengetahuan itu dari ngaji, betul, gitu ya, karena memang tahu. Tapi kalau seandainya kayak gitu, udah asal rezeki aja, mau halal mau kagak yang penting banyak, akhirnya nggak berkah tadi. Kalau nggak berkah, nauzubillah, jangankan sedikit, banyak habis-habisan. Kan sekarang banyak ya kadang-kadang orang gajinya mah per bulan gede itu, tapi kalau udah gajian habis langsung kurang, bahkan ya ngebon lagi. Ya, beda petani-petani dulu mungkin yang di daerah mah ya dulu nyawa aja setahun sekali, tapi cukup itu. Padahal mah nggak menghasilkan per bulannya, nggak ada. Kan yang namanya nyawa paling maksimal kan 2 kali setahun ya. Tapi cukup itu, karena apa? Berkah. Bahkan bisa berangkat haji. Benar? Tapi sekarang orang pada mah kalau dihitung banyak per hari itu kayaknya banyak, katakan kalau gajinya 6 juta ya, itu sehari udah 200.000 ya. Kira aku nggak cukup itu ada di simpanan, tapi ternyata repot aja, nggak berkah. Jadi kalau nggak berkah kadang-kadang ada aja yang menyebabkan untuk dipaksa tanpa pahala gitu. Ya seperti dia ya sakit, masuk rumah sakit, kecelakaan, musibah dan sebagainya yang perlu ditangani kan ya, perlu biaya kan gitu. Tuh, akhirnya keluar dipaksa. Seandainya juga enggak ya, padahal mah alhamdulillah keluarganya nggak pernah kena musibah, sakit apa gitu ya, tipu kagak ada, utuh sebagaimana biasanya. Tapi kalau nggak berkah, itu bisa diyakini untuk ibadahnya susah. Yakin gitu. Makanya tuh kalau kita lagi malas nih ya ibadah, jangan ada rezeki yang rada gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama ya, tentang keuntungan sholat berjamaah yang kemudian ngaji dan diamalkanlah, kesimpulan gitu aja lah ya. Pertama, rezeki yang halal. Yang kedua, wayanju, dan selamat dia min azabil qabri, daripada siksa kubur. Jadi yang kedua nih, keuntungan ngaji dan diamalkan adalah dia nanti selamat daripada siksa kubur. Ini harus kita yakini ya. Ya walaupun mungkin kalau secara logika disorot semuanya gitu ya, biasa-biasa aja ya. Tapi itu dengan keimanan, yakin yang adanya, yang namanya siksa kubur. Kan yang namanya siksa kubur kan kita udah tahu ya, di kubur itu digali segitu, tapi buruk lagi kan ya. Disisainnya seukuran itu, kira-kira tuh kalau itu bisa bangun nggak? Bisa gerak ya, betul nggak? Iya. Udah gitu nih dikubur ya, apa namanya, gelap lagi. Nih kita jangankan dikubur, di rumah aja nih, kalau umpamanya ditutup semua, dimatiin lampu, udah gelapnya luar biasa ya, apalagi dikubur. Mau malam mau siang tetap ada gelap. Tuh, kalau nggak salah bisa nanam. Jadi ya, terus sendiri lagi dikubur itu, sendiri. Itu juga udah luar biasa kayaknya ya. Ternyata nih, kalau memang dapat siksanya kubur,
Oh, itu hamparannya berupa api neraka. Siksa-siksa di neraka itu udah ada dirasakan di kubur. Belum lagi tuh kuburan yang sedikit sempit, disempitin lagi. Coba dah. Disempitin lagi. Terus yang nemeninnya nih, kalau siksa kubur itu menyeramkan dan menakutkan. Karuan dah, yang namanya pertanyaan malaikat munkar wan nakir mah udah kayak halilintar di situ ya. Mana sendiri ya? Coba tuh kira-kira renungi. Oh, tuh kalau pengen selamat ini nih, jangan ketinggalan ngaji, amalin. Pasti semua pengen. Nah, sebaliknya nih kalau kita memang diselamatkan daripada siksa kubur, dapat nikmat kubur. Kubur yang segitu, yang begitu gelap terang. Yakin ya? Kubur yang begitu sempit, luas. Bahkan ya, kenikmatan surga udah dirasakan di situ. Dan yang utama, yang menemaninya itu karena amal baik menyenangkan. Kalau yang nemenin menyenangkan, kira-kira jangankan sebentar, lama juga betah, betul? Iya. Kalau menyenangkan, kalau nggak menyenangkan, apalagi menakutkan tadi. Waduh, gitu ya. Nah itu emang yang menemani dia itu ada yang menakutkan, ada yang menyenangkan. Itu apa sih amal? Amal kita. Nah itu amal yang sudah udah jadi pahala, yang karena memang sah, yang didasari dengan ilmu. Makanya wajar kalau ngaji ini bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Jelas ya? Nah, jadi ini memang ada dalam hadis ya, mayit itu ada 3 nih. Yang 2 juga kemarin saya bahas ya. Yang 2 pulang lagi, yang setia 1 doang. Padahal nih yang 1 kadang-kadang kurang diperhatikan. Itu kalau diperhatikan, insya Allah jadi yang baik itu. Ya, jadi ada harta, ada keluarga, ada amal. Amal ini umum ya. Bicara amal ini bukannya soleh aja, bukan baik aja, bukan. Termasuk buruk. Kalau udah bicara amal soleh baru baik. Tapi kalau hanya amal, belum. Jadi yang 2 mau udah otomatis pulang lagi ya. Walaupun tadi katanya setia segala apa, bohong. Istri hidup semati, anaknya, pokoknya sampai di mana saya nggak belain bapak, orang tua katanya. Saya siap mati bersama dengan orang tua. Waktunya mah pret. Itu kan ya? Kan gitu ya. Ya cuma amal. Mau baik mau buruk pasti itu. Setia, syukur kalau baik gitu ya. Itu tadi menyenangkan. Makanya walaupun dikubur lama sekalipun itu nggak kerasa. Makanya ada istilah binaumil arus ya. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru. Oh, pengantin baru tuh ya, pengantin baru. Pasti semua ngerasain kan ya. Itu indah ya. Kalau pengantin baru, tapi sebaliknya kalau pengantin tua, tuh kayaknya disiksa di neraka sih. Nah, dia bilang ya. Iya, bisa. Iya. Bahkan walaupun pengantin baru juga kalau memang lagi marah tetap aja ya. Iya, lagi ribet gitu ya. Udah nggak nyaman itu. Nah, jadi itu diantaranya kalau pengen selamat daripada sisa kubur yang luar biasa itu, itulah dengan ngaji lah kuncinya dan pasti diamalkan itu. Ya mungkin untuk kajian hadisnya kuliah bersambung. Padahal semuanya 6, baru 2 berapa lagi? 4 lagi. Kalau setiap ngaji 2 berarti udah ketahuan ada 1 hadis ini 3 pertemuan. Ya dah. Selanjutnya pikir ya, komit aja gitu sesuai sifatnya. Hadirin rahimakumullah, untuk kajian kitab fikihnya sebagaimana referensinya kitab Fathul Qorib ya. Fathul Qorib. Dan ini juga sesuai konten karena memang kita insya Allah Sabtu yang akan datang itu sudah memasuki
bulan Dzulhijjah ya, atau bulan haji. Yes, Sabtu besok, enggak Sabtu lagi, malam Sabtu depan lah kita udah masuk ya. Nah nanti insya Allah di Sabtu yang akan datang juga saya bahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, juga amalannya serta keuntungannya gitu ya. Yang jelas di antara amalan-amalan bulan Dzulhijjah nanti ada yang namanya ibadah kurban. Kalau bahasa Arabnya udhiyah. Dan ini juga kan, ya apalagi kalau yang bermadzhab Hanafi, oh dia mah karena wajib hukumnya harus kalau punya. Madzhab Hanafi mah kalau sebenarnya dia punya motor nggak korban dosa. Iya. Gitu. Bener ya? Madzhab Hanafi ya? Iya ukuran, ya kan motor sama kami mahalan mana, ya kan? Mahalan motor ya. Pokoknya punya tabungan nih 3 juta, ambil beliin kambing. Itu madzhab Hanafi. Nah kalau madzhab kita mah dasar hukum sunnah makat ya, tapi nanti bisa jadi wajib. Bagaimana kondisinya gitu nanti ya. Jadi itu ini bagus tuh yang udah punya semangat untuk berkurban ya. Iya. Jangan kurban perasaan, bahaya ya. Nah tapi ini sekali lagi harus didasari dengan ilmu juga. Nggak asal korban ya. Kalau asal korban tanpa didasari dengan ilmu, ya apalagi yang belum berkorban nggak termotivasi, yang udah mau korban ya kalau nggak didasari dengan ilmu ya, itu nantinya nggak ada pahalanya. Gitu. Padahal yang namanya korban itu luar biasa ya keuntungannya. Nah jadi ini ya, mungkin kalau yang kita belum nyampe langsung aja ini ya. Bahkan kalau misalnya rahimahullah ta'ala nabana biru dan amin ya rabbal alamin. Paslon. Ini suatu pasal fi ahkamil udhiyati, menjelaskan tentang hukum-hukum berkurbannya, kurban. Jadi ini suatu pasal secara khusus, insya Allah ada di kitab Fathul Qorib, menjelaskan tentang hukum-hukum kurban. Apa itu kurban? Bidomil hamzati, dengan dibaca doma hamzanya, udhiyah bil asur ya, menurut Kauli Masur. Jadi boleh adhiyah tapi umumnya udhiyah gitu ya. Itu wahwa ismun adalah suatu nama lima yuzbahu bagi hewan ternak yang disembelih tuh minani amik, ya ini daripada binatang ternak ya. Nah, ternak tapi yauma idil nahri, pada hari lebaran, wa ayamit tasriki, dan hari-hari tasrik, itu pun takaruban dalam rangka untuk mendekatkan ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Itu baru kurbannya ya. Jadi satu kudu berupa hewan ternak, intinya begitu ya. Hewan ternak itu yang mana? Yang kakinya 4, tapi enggak semua lagi. Makanya dari sini, bagaimana kalau korban pakai ayam, gitu ya? Gitu ya. Ya secara ini nanti sebenarnya daripada enggak sama sekali ya. Ya hitung-hitung belajar itu ya. Pada dasarnya enggak masuk, gitu ya. Gitu. Nah seandainya kaki 4 juga, pakai lenci. Iya. Kenapa? Kijang sebenarnya masuk kategori kambing gitu ya, masuk ya. Iya. Gitu ya. Kijang koyotan nggak bisa. Oh iya. Nggak boleh tuh ya. Nggak boleh, maksudnya konten pakai kijang. Ya pakai kambing dom dari kuningan aja nggak boleh ya. Boleh ya. Pokoknya Pak, kalau korban hati-hati, jangan pakai domba, kambing, sapi dari kuningan ya. Repot. Keras. Nah itu ya.
Nah terus dipotongnya nih ya, disembelihnya itu 4 hari. Jadi pertama hari nahri ya, hari lebaran, tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha. Syaratnya kudu habis sholat id, nggak boleh sebelumnya, nggak sah ya. Nah makanya kalau Idul Adha mah rada getap, rada cepet lah gitu ya, waktunya gitu. Ya, tujuannya apa? Supaya waktu kurban ini lebih luas. Ya beda dengan Idul Adha, Idul Fitri. Itu mah justru rada lambat asal jangan sampai johor aja. Ya, kan yang namanya sholat itu mah kayak sholat duha gitu ya. Ya tujuannya kalau Idul Fitri supaya zakat fitrah itu lebih luas begitu. Gitu ya. Nah, itu mulai hari tasyrik, mulai hari lebaran ya, tanggal 9 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik yang 3 itu. Khususnya tanggal 11, 12, 13. Makanya kalau seandainya tanggal 10-nya belum punya, tanggal 11 baru ada, boleh. Tanggal 11 belum ada, tanggal 12 ada, boleh. Pokoknya sampai terakhir. Akhirnya tanggal 13 sampai mana? Maghrib. Maghrib udah habis waktunya. Tapi yang paling utama itu secara khusus ya, hari pertama. Itu yang paling utama ya. Ya makanya orang kadang-kadang mau udah di mana juga kompaknya hari pertama aja gitu ya. Jadi itu tentang. Terus juga ingat tadi dalam rangkanya ibadah mendekatkan kepada Allah, bukan karena pengen pujian. Anu mah korban setiap tahun. Iya hebat. Nah itu asal hati-hati. Wah siapa dulu? Ya orang Kotobu memang nggak ada kayak saya setiap tahunnya. Karena nggak ada ilmu gitu ya. Jadi kesombongan. Ya nama setan bisa aja ya. Setan mah nih orang yang nggak mau korban awalnya itu udah jangan korban ngapain mendingan beli motor gitu. Yang belum mau korban. Jadi itu tuh tingkatannya. Kalau yang belum mau korban begitu dia pengen korban digodanya. Jangan. Pahin korban. Korban mah udah segitu doang, coba beli motor 3 juta, lumayan ya. Gitu kan? Gitu. Nah, bagi yang udah mau, ya bahkan nggak pernah ketinggalan. Nggak begitu menggodanya nggak. Hebat. Kesehatannya, disebut. Bangga dia. Nah ya, ya ria gitu ya. Nauzubillah ya. Jalim ya. Nah kemudian itu jadi kategorinya bagaimana kalau umpamanya bukan di ternak nggak jadi, bagaimana kalau bukan di hari lebaran dan hari tasyrik nggak boleh ya. Itu korban tuh, itu harus tahu tuh. Beda akekah mah kapan aja. Jadi lebih luas akekah mah. Waktu korban dipakai ekah boleh. Ya, jadi jelas korban cuma 4 hari, kalau ekah mah kapan aja. Itu bedanya. Jadi korban sama ekah itu hampir mirip sebenarnya mah, baik usia binatangnya ya sama. Cuma bedanya satu, ekah mah waktunya luas ya. Kedua dalam pembagiannya lagi. Jadi kalau ekah mah justru matang. Kalau korban mah mentah. Terus yang ketiganya, kalau ekama seumur hidup sekali. Ya, tentunya laki-laki 2 kalau ada, perempuan 1. Bagaimana kalau laki-laki baru 1 nih? Nggak apa-apa ekain aja daripada nungguin 2 ntar 2 nggak 1 kagak. Ya. Iya, jadi gitu kalau ya. Nah terus hati-hati tadi yang terakhir ya, harus benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala ya, ibadah mendekatkan. Nah, kemudian baru hukumnya nih. Wal udhiyatu, yang namanya ibadah kurban sunnatun, itu hukumnya sunnah muakkadatun, yang diperkuat ya. Tapi alal kifayat itu pun sunnah muakkad juga sunnah kifayah. Jadi yang namanya ibadah kurban nih, sunnah itu ya, hukumnya sunnah. Ini menurut mazhab siapa ini?
Beda dengan mazhab Hanafi tadi. Ya, makanya lebih ini mana mazhab Syafi'i rada mendingan nih ya. Kalau mazhab Hanafi tadi mau nggak mau ya. Jadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala kalau tahu bahwa itu hukumnya gitu ya dan benar-benar lillah. Kalau ditinggalkan nggak dosa sih, enggak. Tapi nanti ada juga akibatnya ya ya. Nah itu yang muakkad itu artinya hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kurban itu ya. Tuh. Terus ya alhamdulillah sunnah muakkadnya nggak ain. Ya, kifayah. Kalau ain mah satu keluarga ada semua nih, kudu semua. Sunnahnya juga walaupun sunnah gitu ya. Tapi kalau ain mah nih itu walaupun padahal mah kalau banyak kurban dalam satu keluarga ada gitu ya. Nah iya kan bagusnya gitu. Nah ini hanya satu itu udah gugur, makanya di sini selanjutnya fa'iza ata, maka ketika memenuhi artinya berkorban biha dengan korban itu wahidun satu aja nih min ahli baiti ya dari ahli keluarganya dalam sekeluarga itu tuh apa maka itu satu pun mencukupi anjamihim daripada keseluruhannya. Ini tuntutan sunnahnya ya pahalanya. Tapi kalau memang secara khusus pengen dapat pahalanya atau semua gitu. Ya yang jelas kalau ada satu aja ya walaupun semua sebenarnya bisa kalau berkurban itu ya. Tapi ada satu dalam satu keluarganya apakah orang bapaknya atau ibunya atau suaminya, istrinya atau anaknya gitu ya. Nah itu udah cukup. Gitu ya. Untuk menggugurkan tuntutan sunnah kifayah sebagaimana wajib kifayah kan ya seperti nyolatin mayat. Nah itu kalau wajib ain atau kudu kalau ada yang meninggal nggak boleh kerja itu ya kudu nyolatin semua. Untungnya wajib kifayah ya pokoknya asal ada amil nurdin juga udah jadi ya beres urusan dia. Tapi dia kalau giliran sekarang mandiin juga repot kalau sendiri mah ya nggak bagus juga repot. Ya mungkin kalau nyolatin bisa sendiri ya. Iya, bisa nyolatin sendiri juga. Atau itu yang namanya mandi walaupun bisa juga ya, repot lah. Bangun lagi. Iya, pelan. Bangun udah repot lagi aja ya. Jadi cukup ya itu satu juga. Tapi baiknya kalau pengen dapat pahala dan keuntungannya itu ya semua gitu ya. Jadi intinya mah kalau menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya nggak wajib ya, hanya sunnah muakkad kifayah gitu. Nah makanya wala tajibu nih nggak wajib al udhiyatu kurban itu ibadah kurban itu illa bin nazrin kecuali dengan najar tuh. Nah tadi yang saya maksudkan nih mazhab Syafi'i juga bisa jadi wajib hukumnya kalau kondisinya dinajarin. Yang namanya dinajarin itu gimana? Ya pokoknya mah dari sebelum hari hanya udah ngomong-ngomong. Walaupun nggak ada kata-kata yang namanya najar mu'alak gitu ya. Kan kalau najar mu'alak begini. Kalau tahun ini saya punya milik, ya ada lebih gitu ya. Saya mau kurban. Itu namanya najar mu'alak. Jadi digantungkan dengan keberadaan. Ada najar munajat atau lajat tanpa ada itu yang jelas ngomongnya sebelum hari H. Dari sekarang udah ngomong. Saya mau kurban. Kan nggak ada kata-kata najar ya. Nggak ada. Itu udah jadi wajib. Ya. Iya. Gede emang pahalanya kalau dinajarin gede karena jadi wajib. Tapi resikonya nggak boleh ngemakan, haram hukumnya. Oh. Nanti ada ya. Makanya bagaimana nih kemarin saya waktu semalam ya saya ngaji di Truk Naga tuh ya itu kan dia udah tahu bahwa haram hukumnya ngemakan daging kurban dia gitu ya kalau udah dinajarin dan umumnya sekarang orang pasti kan udah ngomong wajib ya karena udah ngomong dari jauh-jauh hari sementara itu masing-masing korban pengen pengennya mending kalau satu bungkus mah ya mending sono ada yang minta tadinya pengen 100 20
Atau sapi satu ya. Diambil 20 kali 7 berapa? 140 ya, 140. Ini ya klasik yang bagian ya. Atau yang lain, maka itu bukan dibagian di situ. Buat saudara-saudaranya korban di mana-mana. Atau di situ tetap tinggal melongo aja. Bagaimana sih korban ongkot tapi pengen ngatur ya? Apalagi dia sendiri pengen nggak makan katanya kan? Wah, bagaimana nih? Nah udah tuh semalam saya kasih solusi, kalau memang pengen nggak makan, disilang aja silang. Ya, seperti kelompok ini ada 7, kelompok ke-1, kelompok ke-2 ada 7 juga. Tapi masing-masing ini pengen makan dagingnya gitu ya. Ya, sedangkan kan ini udah rata-rata, jadi disilang aja. Yang kelompok sapi 1 nih ya, itu nanti dibaginya dari kelompok sapi yang kedua. Terus sebaliknya yang kedua dari kelompok sapi yang 1 gitu ya. Iya. Iya. Kalau mau satu-satu ya. Cuma kalau satu-satu kenapa? Nah itu dia. Ah, kenapa? Tadi disilang-silang. Silang ya. Bener-bener. Udah pasti sekarang udah pasti ya. Karena memang udah dari jauh-jauh udah ngomong gitu ya. Jadi kan melulu mungkin per RT ya di sini ya. Jadi ini di koordinat kan umpamanya RT 1 berapa ya. Ya nanti disilang aja ini aja bagiannya ya. Iya. Kalau mungkin satu-satu takutnya nggak sabar yang selanjutnya. Itu dulu ntar saya dapat bagian kan gitu. Udah disekaligusin tapi bisa ya. Jadi saya ini sini ntar. Iya. Ya. Nah itu ya. Nah jadi tuh. Nah, kan tadi udah terlanjur nih ya di RT, udah saya daftar korban. Berarti kan jatuhnya udah wajib ya. Karena kan belum tahu. Pas udah tahu nih dapatnya, bisa nggak diralat? Maksud enggak, tapi udah beli belum? Belum. Oh belum. Kalau belum dibeli. Oh, tapi duitnya dikasih. Duitnya belum lunas juga, baru oh setengah, udah itu udah ya. Jadi udah itu mah ya. Nggak bisa diralat. Enggak udah iya. Jadi sebenarnya mah ya tadi kalau pengen mudah, ini disilang aja. Ya gitu aja. Disilang. Ya lagian kan logika juga, ongkos korban tapi nggak makan gitu ya. Ya udah jangan korban makan semua. Kalau gitu. Ya tapi mah ada ya. Tabaruk kan memang dianjurkan. Ya itu pun hanya beberapa suap. Itu tabaruk itu kalau korban sunnah. Tapi kalau korban yang wajib mah seperti kan udah dinajarin, haram. Gitu. Dan hukum korban itu masih dianggap kurang. Nggak bisa digantiin beli sekilo. Lain lagi urusannya ya. Makanya kalau pengen makan udah dia beli lagi sekilo. Sama dagingnya lebih beda. Iya. Ada deh ya. Nah ini dasar tentang kewajiban kurban ini ya. Udah nggak asing lagi lah. Pasti semua juga udah hafal suratnya ya. Surat Al-Kautsar ya. Bagaimana? Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu khusus itu fasholli maka salatlah. Ya, fasholli li rabbika ya. Wanharnya tuh itu korban tuh. Nah, ini maksudnya ayat ini berkenaan dengan bulan Dzulhijjah tuh habis sholat baru kurban gitu ya. Nah, bahkan ada beberapa hadis nih yang berkenaan dengan ibadah kurban ya, khususnya tentang keuntungannya, mudah-mudahan termotivasi nih. Ini ada di dalam kitab Durratun Nasihin ya. Ya mungkin kalau yang udah pernah pesantren nggak aneh, kitab Durratun Nasihin itu ya. Nah, diantaranya nih, ini hadis ya. Man kharaja, siapa orang yang keluar min baitihi dari rumahnya ila syira'il udhiyati untuk membeli hewan kurban. Karena maka adalah lau baginya bikulli khutbatin untuk tiap-tiap langkahnya asru hasanatin 10 kebaikan wa muhiya dan dihapus anhu darinya asrur sayatin 10 keburukan wa rupi'a dan diangkat lau baginya asru darojatin 10 derajat. Jadi ini kalau orang
ya keluar dari rumahnya nih dalam rangka beli korban, mau beli buat korban ya. Nah itu ternyata nih apa namanya setiap langkahnya ini, setiap langkah nih, ini bukan berarti harus jalan, bukan berarti harus jalan ya, atau beli korban ketegeran jalan atau on gitu Mbak ya. Maksudnya itu hitungannya gitu ya. Jadi motor juga sama aja gitu. Cuma tapi kalau dihitung langkah itu berapa langkah gitu ya. Yang jelas jadi setiap langkahnya itu jadi 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, dan diangkat 10 derajat. Satu langkah. Bagaimana kalau 10 langkah? Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau sampai ribuan kalau belinya jauh? Makanya kalau yang sama mungkin berada jauh belinya ya. Bogor. Kalau nggak jalan telepon doang gimana? Wah, Kirim sampai nggak dapat tuh, nggak dapat. Kan di sini syaratnya kudu keluar dia jalan ya, atau nggak ada hitungan ya gitu. Iya benar. Bagus. Sekarang teleponnya diantar ya? Iya benar ya. Tapi kudunya menawar-nawar ke sono aja gitu ya. Nanti diantar belanja gitu. Gitu ya. Nah terus wa idza takallama dan ketika ia bicara fi syira'iha dalam membelinya itu, karena maka adalah kalamu omongannya itu tasbihan, adalah sebagai membaca tasbih. Dia nawar-nawar ya bahasanya gitu ya. Ini berapa? Baik kalau sapi mah 30 juta, udah 25 juta. Pokoknya ayo gitu ya. Itu jadi tasbih. Jadi bernilai dia membaca tasbih. Makanya kalau itu mah sebelum nawar ngobrol aja. Nggak jadi beli. Iya tetap. udah ya. Kan nggak jadi gitu ya. Iya. Nah kemudian wa ija nakoda ya. Ketika dia membayar sama naha harga kurban itu binatang kana lahu, maka adalah baginya bikuli dirhamin untuk setiap dirhaman sabu mi'ati hasanatin 700 kebaikan. Jadi ini ketika dia membayar nih ya, itu umpamanya sampai berapa juta gitu ya. Kalau domba mungkin yang standar 3 juta ya. Nah itu berarti tinggal dikali aja, dikali 700 kebaikan. Ya. Gitu. Ya, intinya mah kalau umpamanya 3 juta dikali 700 berapa? Hah? Muat enggak itu kalkulator? Gitu aja deh. Bentar ya. Nah kemudian weja torohaha nih ya, ketika dia membaringkan korban itu alal ardi di atas tanah ya, yuridu yang mana dia bermaksud jibhaha untuk menyembelihnya, istafaro maka memohonkan ampun lahu baginya kullu khalqin ya, seluruh makhluk min maudiha dari tempat itu tuh ilal ardi sabiati sampai bumi lapis ke-7. Jadi ketika itu makanya ketika dia membandingkan korban dia dalam rangka beri potong, nah itu ternyata tuh dari mulai bumi itu sampai 7 lapis ya, itu semuanya buminya ya, itu memohonkan ampun. Seluruh makhluk nih yang ada nih dari batas itu sampai ke bawah kan banyak nih makhluk-makhluk ya. Semuanya berisiko. Tuh, jadi itu makanya yang bagus sama korban itu ya motong sendiri. Nah kalau enggak nih ya itu tadi ikut ngerobohin dong supaya dapat ini ya. Iya. Sekurang-kurangnya nyaksiin. Pasti itu main nyaksiin ya. Iya, jadi kudanya tuh ngikut ngerobohin tuh. Kalau motong mah ya saya juga terserah. Kalau macam sapi mah belum berani saya juga ya. Kalau 7 orang nggak bisa semuanya motong. Iya, apalagi macam sapi kan nggak bisa ya. Ontel kalau semua pengen motong, sapi satu orang kacau ini ya.
gitu. Nah, jadi ya. Nah, kemudian terakhir nih ya. Wa iza ahraqa, dan ketika ia mengalirkan darah kurban itu, kholaqo, maka menjadikan Allah bikulli qatratin, dari setiap tetesan min damiha, dari darahnya, asrotan 10 minal malaikati, dari malaikat, yasakbiruna, yang terus-terusan memohonkan ampun lahu untuknya, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Jadi ini ya, begitu disembelihkan keluar darah tuh ya. Nah itu, dari setiap tetes darah kurban itu ya, itu dijadikan 10 malaikat satu tetesnya. Kira-kira ya kalau kambingnya, sapinya sehat kan ya banyak ya. Makanya itu kan dianjurkan untuk kalau korban itu yang sehat, supaya lebih banyak pahalanya ini gitu ya, darahnya gitu. Sebab tadi masing-masing tetesan itu jadi 10 malaikat ya, bukan berarti itu darahnya itu jadi malaikat, bukan. Jadi sebagai pengganti darah itu Allah ciptakan 10 malaikat tuh. Ngapain nih malaikat? Itu nggak berhentinya tuh dari semenjak kurban, beristighfar, memohonkan ampun sampai hari kiamat. Yang namanya malaikat istighfar pasti ijabah, betul? Tuh luar biasa tuh ya. Dan masih banyak lah keuntungan kurban ya. Kalau nanti ya sedikit nanti saya bahas lagi ya, karena memang udah waktu komit 1 jam kurang lebih deh. Cukup ya. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa baraka ala sayyidil ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma la tarfa'u bihi ilaina hajatan ila rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa najib min sa'atika narul ma'asil maqasidana fi dinina wa barik lana khairan atina sana. Billahi rajaa sana tau kena jaban nar sallallahu alaihi jami'il anjun alhamdulillah rabbil alamin. Allah masih pada yang menyampaikan masalah fikih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita aturkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim.